Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rinaldi Rizal Putra, Magister Sains yang saya hormati, dan kepada Bapak Egy Nuryadin, Magister Sains yang saya hormati, serta kepada rekan-rekan yang kami banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang genetika populasi. Kami di sini beranggotakan saya Tia Alini Lestari, NPM 182154021, ada Mira Rosa Sintiawati, NPM 182154001, ada Dini Andriani, NPM 182154099, dan ada Rini Sri Haryati, NPM 182154004. Kami di sini akan membawakan materi tentang yang pertama, ada definisi genetika populasi, hukum Hardy-Weinberg yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Tia Alini Lestari, dan ada syarat hukum Hardy-Weinberg, perkawinan acak, dan menghitung frekuensi gen yang akan disampaikan oleh Mira Rosa Sintiawati, dan ada contoh frekuensi alel untuk warisan, contoh frekuensi alel jika ada yang dominan oleh Rini Sri Haryati, dan ada frekuensi alel ganda, frekuensi alel terangkai kelamin oleh Dini Andriani. Yang pertama ada definisi genetika populasi. Genetika populasi sebagai salah satu cabang ilmu genetika yang menguraikan secara matematis kemungkinan penyebaran gen dalam suatu populasi. Atau genetika populasi adalah bidang biologi yang mempelajari komposisi genetik populasi biologi dan perubahan dalam komposisi genetik yang dihasilkan dari pengaruh berbagai faktor, termasuk seleksi alam. Genetika populasi mengejar tujuan mereka dengan mengembangkan model matematis abstrak dinamika frekuensi gen, mencoba untuk mengambil kesimpulan dari model-model tentang pola-pola kemungkinan variasi genetika populasi yang sebenarnya, dan menguji kesimpulan terhadap data empiris. Atau menurut Suryo tahun 1994 halaman 344 menyatakan genetika populasi adalah cabang dari ilmu genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi dan menguraikannya secara matematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genetik berada dalam keadaan tetap dari setiap generasi. Selanjutnya ada definisi dari populasi. Adapun yang dimaksud dengan populasi ialah suatu kelompok dari suatu macam makhluk, jumlahnya tak terbatas, dan daripadanya dapat diambil sebuah sampel atau cuplikan untuk dihitung beberapa variabilitasnya serta sifat-sifat kuantitatifnya, atau kelompok dari suatu macam organisme, dan dari situ dapat diambil cuplikan atau sampel atau suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Selanjutnya ada definisi dari populasi Mendelian. Populasi Mendelian ialah sekelompok individu suatu spesies yang bereproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada saat yang sama, dan di antara mereka terjadi perkawinan atau interbreeding sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi genetik ke dalam lungkang gen atau gen pool, yaitu sekumpulan informasi genetik yang dibawa oleh semua individu di dalam suatu populasi. Dan yang terakhir ada definisi dari lengkang gen atau gen pool. Lengkang gen atau gen pool yaitu kumpulan dari semua gen yang terdapat dalam suatu populasi. Selanjutnya terdapat istilah-istilah dalam genetika populasi. Suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genotip berada dalam keadaan tetap dari setiap generasi. Istilah yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi adalah perbandingan banyaknya individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Istilah yang kedua yaitu frekuensi genotip. Frekuensi genotip ialah proporsi atau presentase genotip tertentu di dalam suatu populasi atau dapat juga dikatakan proporsi atau persentase individu di dalam suatu populasi yang tergolong ke dalam genotip tertentu. Dan yang selanjutnya ada istilah frekuensi gen atau alel. Frekuensi gen atau alel adalah perbandingan suatu alel setiap individu dalam suatu kelas terhadap jumlah individu. Frekuensi alel sangat penting dalam genetika populasi karena alel dapat mengakibatkan individu memiliki sifat yang bervariasi. Selanjutnya ada hukum Hardy-Weinberg.
Populasi Mendelian yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak di antara individu-individu anggotanya. Artinya, tiap individu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun berbeda dengannya. Dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Prinsip ini dirumuskan oleh Godfrey Harold Hardy, seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris, dan oleh Wilhelm Weinberg, seorang dokter dari Jerman, pada tahun 1908. Hukum ini menyatakan bahwa dalam suatu kondisi tertentu yang stabil, frekuensi gen dan frekuensi genotip akan tetap konstan dari satu generasi ke generasi dalam suatu populasi yang berbiak seksual, sehingga selanjutnya dikenal sebagai hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Selanjutnya, gen berhubungan dengan faktor lingkungan, seperti seleksi alam yang memiliki kecenderungan mengubah frekuensi gen menjadi evolusi. Evolusi, total perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Fungsi mempelajari genetika populasi ialah untuk mengetahui terjadinya perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Dalam populasi yang equilibrium atau dalam keseimbangan, frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Prinsip equilibrium Hardy-Weinberg yaitu frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Hukum Hardy-Weinberg ini berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Bila frekuensi gen dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Bila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka frekuensi gen berubah. Artinya, populasi tersebut telah dan sedang mengalami evolusi. Sekian penjelasan dari saya. Kepada presentator selanjutnya dipersilahkan. Baik, sekarang pembahasan materi beralih kepada saya, Mira Rosa Sintiawati. Kita akan membahas syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Sebelumnya, telah kita ketahui hukum Hardy-Weinberg berbunyi seperti ini. Frekuensi alel dan gen dalam suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi kecuali terdapat pengaruh-pengaruh tertentu. Untuk mengingat kembali, alel adalah gen yang memiliki posisi pada kromosom yang sama tetapi memiliki sifat yang bervariasi. Sedangkan seperti yang sudah kita semua ketahui, gen adalah unit yang mewariskan sifat kepada setiap individu. Lalu ada beberapa kondisi yang menyebabkan atau menjadi syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, jumlah populasi besar. Populasi yang besar tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan acak dan tingkat fertilisasi dan viabilitas yang sama tingginya. Pada populasi yang sangat besar juga, terjadinya genetic drift tidak akan menyebabkan perubahan frekuensi gen di dalam gen pool. Genetic drift itu merupakan perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Genetic drift ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bottleneck effect, yaitu adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Yang kedua, founder effect, yaitu suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil dan tidak berpenghuni tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Kemudian syarat yang kedua, yaitu terisolasi dari populasi lain atau dapat disebut juga dengan populasi tertutup. Populasi tertutup yaitu terpisahnya dengan populasi yang lain sehingga kemungkinan terjadinya gen flow atau aliran gen karena perkawinan antar populasi tidak terjadi. Contohnya tidak terjadinya migrasi.
Migrasi ini dapat menyebabkan terjadinya perpindahan gen antara suatu populasi dengan populasi yang lain. Lalu syarat yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Perubahan satu alel menjadi bentuk alel lain akan merubah gen pool, atau dalam kata lain, jika terjadi mutasi, maka frekuensi gen atau genetik yang muncul akan terjadi perubahan. Sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan gen pada suatu populasi akan tetap konstan. Syarat yang keempat, adanya perkawinan acak, yaitu di dalam suatu populasi, setiap anggota di dalam populasi tersebut mempunyai kemungkinan yang sama untuk saling melakukan perkawinan. Dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Syarat yang terakhir yaitu tidak terjadi seleksi alam, yaitu apabila semua individu mempunyai kemampuan hidup dan tidak ada persaingan dalam mempertahankan hidup, maka dapat dikatakan bahwa populasi tersebut dari awal diciptakan sesuai dengan keadaannya atau bentuknya yang sekarang, alias tidak mengalami seleksi alam atau tidak mengalami mekanisme evolusi. Menyinggung sedikit tentang evolusi ya, jadi jika hukum Hardy-Weinberg terjadi, maka evolusi tidak akan terjadi. Sebaliknya, evolusi terjadi jika hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku. Kemudian menghitung frekuensi gen. Hukum Hardy-Weinberg memiliki persamaan P tambah Q sama dengan 1. Mohon maaf, itu seharusnya P tambah Q, bukan P tambah 1. Lalu, P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1, di mana P merupakan frekuensi gen dominan, Q merupakan frekuensi gen resesif, P kuadrat merupakan frekuensi alel homozigot dominan, 2PQ merupakan frekuensi alel heterozigot, dan Q kuadrat merupakan frekuensi alel homozigot resesif. Perkawinan antara monohibrid heterozigot diharapkan memiliki keturunan 25% homozigot dominan, 50% heterozigot, dan 25% homozigot resesif. Telah kita ketahui sebelumnya, hukum keseimbangan Hardy-Weinberg yaitu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, jika P merupakan frekuensi alel yang dominan dan Q merupakan frekuensi alel yang resesif, maka frekuensi genotip homozigot dominan adalah P kuadrat, lalu heterozigot adalah 2PQ, dan homozigot resesif adalah Q kuadrat. Lanjut ke contoh soal. Diketahui pada suatu populasi bajing yang berjumlah 1.600 ekor, terdapat 1.200 yang mempunyai bentuk ekor normal yang ditentukan oleh gen autosomal dominan, sedangkan sisanya mempunyai bentuk ekor melingkar yang ditentukan oleh alel resesif. Bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor normal memiliki genotip R besar dan R besar R kecil. Sedangkan bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor melingkar memiliki genotip R kecil. Dari data tersebut, hitunglah yang pertama frekuensi gen dominan R besar dan alel resesif R. Yang kedua, frekuensi genotip R besar, R besar R kecil, dan R kecil. Lalu yang terakhir, jumlah individu yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip homozigot dominan dan yang memiliki genotip heterozigot. Untuk penyelesaian nomor 1, diketahui jumlah bajing pada suatu populasi sebanyak 1.600 ekor, jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal sebanyak 1.200 ekor. Maka dapat diperoleh jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor melingkar yaitu ada 400 ekor. Rumus frekuensi alel resesif yaitu Q kuadrat sama dengan jumlah individu yang memiliki sifat resesif per jumlah total individu. Karena Q-nya kuadrat, maka Q sama dengan
Akar dari 400 per 1600, hasilnya 0,5. Lalu untuk frekuensi gen dominan R besar, menggunakan persamaan P tambah Q sama dengan 1, di mana P sama dengan 1 min Q. Untuk nilai Q sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 0,5. Jadi 1 min Q sama dengan 1 min 0,5 sama dengan 0,5. Untuk penyelesaian nomor 2, yaitu untuk menjawab frekuensi genotip R besar, R besar, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. Sebelumnya kita sudah memperoleh nilai P dan Q, sehingga untuk menjawab soal yang kedua ini, kita hanya tinggal mensubstitusikan nilai tadi ke dalam masing-masing persamaan. Yang pertama, untuk P kuadrat atau frekuensi genotip R besar, R besar. Jadi P kuadrat sama dengan 0,5 dikuadratkan, hasilnya 0,25. Lalu untuk frekuensi genotip R besar, R kecil, 2PQ sama dengan 2 dikali 0,5 dikali 0,5, hasilnya 0,5. Kemudian untuk frekuensi genotip R kecil, di mana Q kuadrat sama dengan 0,5 dikuadratkan, hasilnya 0,25. Kemudian penyelesaian nomor 3, di mana kita diminta untuk mencari jumlah individu yang mempunyai bentuk ekor normal, yang memiliki genotip homozigot dominan, dan yang memiliki genotip heterozigot. Pada penyelesaian sebelumnya, kita telah memperoleh nilai P kuadrat dan 2PQ. Jadi, jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip homozigot dominan, yaitu dapat diperoleh dengan cara P kuadrat dikalikan dengan jumlah total populasi bajing, yaitu 0,25 dikalikan 1600. Hasilnya ada 400 bajing. Kemudian jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip heterozigot, yaitu nilai 2PQ dikalikan dengan total populasi. Maka 0,5 dikali 1600 sama dengan 800 bajing. Jadi jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal adalah 400 ditambah 800 sama dengan 1200 ekor, sesuai dengan yang tertera pada soal tadi. Terakhir, terdapat latihan soal. Bagi rekan-rekan yang ingin menjawab soal tersebut, bisa langsung mengirimkan jawabannya ke kontak saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dilanjut ke pemaparan materi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh frekuensi alel untuk warisan antara dan contoh frekuensi alel jika ada yang dominan. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai contoh frekuensi alel untuk warisan antara. Nah, mungkin teman-teman sudah menyimak dari pemateri sebelumnya bahwa frekuensi itu merupakan perbandingan banyaknya individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Kemudian, frekuensi alel ini sangat penting dalam genetika populasi karena alel dapat mengakibatkan individu memiliki sifat yang bervariasi. Nah, mungkin ya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan atau lebih menjelaskan ke penerapan soal-soalnya. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Yang pertama yaitu dari 1.000 orang penduduk asli Timor Timur yang diperiksa golongan darah MN-nya didapatkan misalnya 640 orang golongan M, 320 orang golongan MN, dan 40 orang golongan N. Berapakah frekuensi alel LM dan LN masing-masing dari populasi itu? Kita bahas jawabannya di slide selanjutnya. Kita bahas untuk jawabannya.
Yang pertama, terlebih dahulu kita misalkan P itu untuk frekuensi alel Lm dan Q sama dengan frekuensi untuk alel L pangkat N. Nah, kan menurut hukum equilibrium Hardy-Weinberg, yaitu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat itu sama dengan 1, atau yang untuk alel itu P ditambah Q sama dengan 1. Nah, kita kan sudah mengetahui ya tadi yang golongan M ada berapa, N ada berapa, kemudian Mn ada berapa. Nah, kita ambil dulu yang Q kuadrat, itu sama dengan N, jumlah N dibagi 1000. 1000 itu dari jumlah keseluruhan. Nah, N itu jumlahnya 40 dibagi 1000 menjadi 0,04. Nah, karena 0,04 itu masih dalam Q kuadrat, sehingga Q sama dengan akar 0,04 sama dengan 0,2. Nah, kita sudah mengetahui ya jumlah Q-nya. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang P ditambah Q sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurangi Q sama dengan 1 dikurangi 0,2. Jadi hasilnya 0,8. Nah, itu untuk P-nya ya. Jadi kesimpulannya, frekuensi alel untuk L pangkat M atau P itu sama dengan 0,8 dan frekuensi alel untuk L pangkat N atau Q sama dengan 0,2. Kemudian ini ada contoh soal 2, yaitu diketahui bahwa frekuensi alel L pangkat M pada penduduk WNA Cina di DKI Jakarta Raya adalah 0,3. Jika saudara mengumpulkan 2000 orang WNA Cina itu, berapa di antara mereka diharapkan bergolongan darah Mn, berapa M, dan berapa N? Nah, untuk jawabannya, yang pertama kita misalkan seperti tadi, P sama dengan frekuensi untuk alel L pangkat M dan Q frekuensi untuk alel L pangkat N. Sama ya menggunakan hukum equilibrium Hardy-Weinberg, yaitu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, sudah diketahui bahwa L pangkat M itu frekuensinya 0,3, sehingga bisa langsung ke persamaan P ditambah Q sama dengan 1, yaitu Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 0,7. Nah, untuk yang 2PQ sama dengan 2 dikali L pangkat M dan L pangkat M, N. Jadi 2 dikali 0,3 dikali 0,7, hasilnya yaitu 0,42. Sehingga selanjutnya kita tentukan untuk jumlahnya, yaitu yang bergolongan darah Mn sama dengan yang tadi 2PQ dikali jumlah keseluruhan, yaitu 0,42 dikali 2000 orang, yaitu 840 orang. Begitupun yang bergolongan darah M, yaitu P kuadrat dikali jumlah keseluruhan, yaitu 0,3 kuadrat dikali 2000, hasilnya 180 orang. Dan yang bergolongan darah N yaitu Q kuadrat, yaitu 0,7 kuadrat dikali 2000, hasilnya 980 orang. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan contoh soal dari frekuensi alel untuk warisan antara. Semoga dapat dipahami. Kemudian di sini saya mempunyai kuis 1, yaitu soalnya pada mahasiswa jurusan pendidikan biologi diketahui jumlah mahasiswa berambut lurus ada 90 orang, ikal 120 orang, dan keriting 40 orang. Berapa frekuensi gen pembawa sifat rambut tersebut? Teman-teman bisa menjawabnya, dan untuk jawabannya bisa dikirimkan melalui kelompok kami. Nah, untuk kuis yang kedua, itu soalnya diketahui penduduk asli Tasikmalaya dengan total penduduk 3000 orang. Diketahui 1080 orang memiliki golongan
darah N dengan frekuensi alelnya 0,6. Nah, berapa frekuensi L pangkat M dan berapa orangkah di antara mereka yang bergolongan darah MN dan M? Pertanyaan ini juga dapat rekan-rekan jawab, kemudian jawabannya bisa dikirimkan ke kelompok kami. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai frekuensi alel jika ada yang dominan. Pada materi ini juga saya hanya akan menjelaskan contoh-contoh soalnya saja. Pada materi ini juga masih menggunakan hukum equilibrium Hardy-Weinberg. Untuk contoh soalnya yaitu pemerintah Indonesia mendatangkan 1.296 ekor domba dari Australia yang diturunkan dari kapal di pelabuhan Cilacap. Setelah dihitung, ternyata 1.215 ekor berwarna putih, sedangkan sisanya adalah hitam. Apabila domba putih pada domba itu ditentukan oleh gen dominan W, sedangkan alel resesifnya W kecil, bila dalam keadaan homozigot menyebabkan domba berwarna hitam. Nah, tentukan berapa frekuensi alel W besar dan W kecil masing-masing dalam populasi domba dari Australia itu. Nah, yang B, berapa ekorkah di antara domba-domba putih itu yang diperkirakan homozigot dan berapakah yang heterozigot? Nah, untuk jawabannya itu masih sama menggunakan persamaan equilibrium Hardy-Weinberg, yaitu P kuadrat W besar ditambah 2PQ W besar W kecil dan Q kuadrat W kecil W kecil. Kita tentukan jumlah domba yang hitam tadi yaitu 1.296 secara domba keseluruhan dikurangi 1.215 yang putih. Jadi untuk yang hitam adalah hasilnya 81 ekor. Nah, Q kuadrat sama dengan 81 per 1.296 sama dengan 0,0625. Nah, yang 81 itu dari jumlah domba yang hitam dan 1.296 itu dari jumlah keseluruhan. Karena masih dalam Q kuadrat, maka Q sama dengan akar dari 0,0625, yaitu didapat 0,25. Nah, kemudian kita mencari jumlah P, yaitu P ditambah Q sama dengan 1. P yaitu 1 dikurangi 0,25. Hasilnya yaitu 0,75 sehingga frekuensi alel untuk W besar sama dengan 0,75 dan frekuensi alel untuk W kecil atau Q sama dengan 0,25. Nah, untuk jawaban yang bagian B, yaitu banyaknya domba yang putih homozigot itu P kuadrat dikali jumlah keseluruhan, yaitu 0,75 kuadrat dikali 1.296 ekor, sama dengan 729 ekor. Dan banyaknya domba yang putih heterozigot, yaitu 2PQ dikali jumlah keseluruhan, yaitu sama dengan 2 dikali 0,75 dikali 0,25 dikali 1.296, hasilnya 486 ekor. Nah, kemudian di sini saya juga mempunyai kuis yang ketiga, soalnya yaitu dari 25.000 mahasiswa Universitas Siliwangi yang berasal dari Jawa Barat, ketika dilakukan tes PTC didapatkan 21.390 orang pengecap. Nah, tentukan A. Frekuensi alel T besar dan T kecil pada populasi mahasiswa tersebut. Yang B. Berapa jumlah mahasiswa yang homozigotik dominan, heterozigotik, dan homozigotik resesif. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Jawabannya bisa dikirimkan ke kelompok kami.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani. Di sini saya akan memaparkan presentasi terakhir, yaitu tentang frekuensi alel ganda. Persamaan P dan Q sama dengan 1 hanya berlaku apabila terdapat dua alel pada suatu lokus tertentu pada autosom di dalam suatu populasi. Apabila lebih banyak alel ikut mengambil peranan, maka dalam persamaan hanya ditambahkan lebih banyak simbol. Misalnya pada golongan darah sistem ABO dikenal 3 alel, yaitu IA, IB, dan I. Andaikan P menyatakan frekuensi alel IA, Q untuk frekuensi alel IB, dan R untuk frekuensi alel I, maka persamaannya menjadi P ditambah Q ditambah R sama dengan 1. Alel ganda menggandakan equilibrium dengan cara yang sama, seperti yang berlaku untuk sepasang alel. Berhubung dengan itu, hukum equilibrium Hardy-Weinberg untuk golongan darah sistem ABO berbentuk sebagai berikut. P2IAIA ditambah 2PR-IAAI IAI ditambah Q pangkat 2 IBIB ditambah 2 QRIBI ditambah 2 PQIAIB ditambah R2II. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari contohnya, dari 10 orang penduduk asli Irian Jaya diperiksa golongan darahnya menurut sistem ABO dan didapatkan hasil sebagai berikut. Golongan darah A 320 orang. Nah, untuk golongan darah B terdapat 150 orang dan golongan darah AB sebanyak 40 orang serta golongan O sebanyak 490 orang. Pertanyaannya, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan I masing-masing pada populasi itu? Nah, di sini kita akan menjawab dari sistem ABO yang terbentuk dari Hardy-Weinberg. Nah, jawabannya adalah menurut hukum equilibrium Hardy-Weinberg, P2IAIA ditambah 2 PRIAI dan Q kuadrat ditambah Q kuadrat IBIB ditambah 2 QRIBI ditambah 2 PQIAIB ditambah R pangkat 2 II. Nah, maka R2 sama dengan frekuensi golongan O sama dengan 490 per 1000. Nah, 490 itu merupakan golongan O yang tadi disebutkan di soal, dan per 1000 itu merupakan 10.000 orang penduduk asli Irian Jaya tersebut. Nah, dari 490 per 1000 mendapatkan hasil 0,49 dikalikan R. Nah, hasil dari itu, di si 0,49 itu diakarkan. Nah, akar dari 0,49 sama dengan 0,7. Nah, selanjutnya P ditambah R kuadrat sama dengan frekuensi golongan A ditambah golongan O sama dengan, frekuensi golongan A-nya tadi disebutkan bahwa 320 orang. Nah, untuk frekuensi golongan darah O-nya yaitu 490 orang per 1000. Nah, maka dihasilkan 0,81. Nah, selanjutnya P ditambah R, akar kuadrat dari 0,81 adalah 0,9. Maka P sama dengan,
Nah, untuk mencari P-nya yaitu 0,9 dikurangi 0,7 sama dengan 0,2. Oleh karena itu, maka yang tadi di atas disebutkan, P ditambah Q ditambah R harus sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 kurangi P ditambah R. Nah, selanjutnya yaitu 1 dikurangi P-nya tadi sudah kita cari bahwa jumlahnya yaitu 0,2 ditambahkan dengan R yang tadi sudah kita cari yaitu 0,7. Nah, 1 dikurangi 0,2 ditambah 0,7 sama dengan 0,1. Jadi, frekuensi alel IA sama dengan P sama dengan adalah 0,2. Sedangkan frekuensi alel IB sama dengan Q, nah, sama dengan lagi 0,1. Selanjutnya, frekuensi alel I sama dengan R sama dengan 0,7. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal. Nah, soalnya yaitu diketahui mahasiswa yang mengikuti praktikum genetika sebanyak 173 orang dan dites golongan darahnya berdasarkan sistem ABO tadi. Hasilnya ternyata yang mendapatkan golongan darah A adalah 71 orang, golongan darah B terhitung 17 orang, dan golongan darah AB terhitung 7 orang, dan golongan O sebanyak 78 orang. Nah, pertanyaannya, hitunglah frekuensi alel IA, IB, dan IO dalam populasi tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, dari 71 mahasiswa yang bergolongan darah A, berapakah mahasiswa yang memiliki genotip IA-IA? Dan pertanyaan terakhir yaitu, dari 17 mahasiswa yang bergolongan darah B, berapakah mahasiswa yang diperkirakan memiliki genotip IB. Di sini saya izin mengoreksi pertanyaan poin A, B, dan C. Nah, untuk poin A yaitu soalnya hitunglah frekuensi alel IA, IB, dan I dalam populasi tersebut. Nah, untuk soal yang B yaitu dari 71 mahasiswa yang bergolongan darah A, berapa mahasiswa yang diperkirakan memiliki genotip IA-IA. Dan untuk soal yang C yaitu dari 17 mahasiswa yang mempunyai golongan darah B, yang bergolongan darah B, berapakah mahasiswa yang diperkirakan memiliki genotip IB-IB. Nah, di sini saya menemukan soal ini dari buku karangan Pak Suryo. Nah, di sini disebutkan menurut hukum equilibrium Hardy-Weinberg. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa P2IAIA ditambah 2 PRIAI ditambah Q2IBIB ditambah 2 QRIBI ditambah 2 PQIAIB ditambah R pangkat 2 II. Nah, di sini terdapat jawaban nomor 1 yaitu R2 sama dengan R pangkat 2 sama dengan frekuensi golongan darah O. Nah, tadi kan disebutkan bahwa yang terdapat golongan darah O itu sekitar 78 orang. Nah, si 78 orang ini per 173 dari jumlah mahasiswa Fakultas Biologi tersebut. Nah, dari 78 per 173 menghasilkan 0,45. Nah, di sini kita mencari R-nya. Nah, akar dari 0,45 sama dengan 0,67. Nah, selanjutnya P ditambah R pangkat 2 sama dengan frekuensi golongan darah A ditambah dengan golongan darah O. Nah, maka yang dihasilkan yaitu tadi disebutkan bahwa golongan darah A
sejumlah 71 orang, dan golongan darah O sejumlah 78 orang per 173, maka menghasilkan 0,86. Nah, selanjutnya P ditambah R. Akar kuadrat dari akar dari 0,86 sama dengan 0,93. P sama dengan 0,93 dikurangi 0,67, maka dihasilkan 0,26. Nah, oleh karena itu, P ditambah Q ditambah R harus 1, maka Q sama dengan 1 dikurangi P ditambah R. Nah, langsung saja 1 dikurangi P-nya tadi kita sudah ditemukan bahwa P-nya yaitu 0,26 dan R-nya yaitu 0,67, maka hasilnya yaitu 0,07. Jadi frekuensi alel IA sama dengan P sama dengan 0,26, frekuensi alel IB sama dengan Q sama dengan 0,07, dan frekuensi alel I sama dengan R menghasilkan 0,67. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang B. Nah, pertanyaannya, dari 71 mahasiswa yang bergolongan darah A itu, berapa mahasiswa yang diperkirakan memiliki atau mempunyai genotip IAIA? Nah, di sini dapat kita lihat dari buku karangan Suryo, frekuensi genotip IAIA sama dengan P kuadrat sama dengan, dan tadi P sudah kita temukan bahwa P itu 0,26, kita kuadratkan sama dengan 0,07. Jadi dari 71 mahasiswa yang bergolongan darah A itu yang dapat diperkirakan mempunyai genotip IAIA sama dengan 0,07 dikalikan dengan jumlah seluruhnya yaitu 173, maka hasilnya adalah 12 orang. Nah, untuk soal ketiga yaitu dari 17 mahasiswa yang bergolongan darah B, berapa mahasiswa yang diperkirakan mempunyai atau memiliki genotip IB-IB? Nah, jawabannya dari buku ini yaitu frekuensi genotip IB-IB sama dengan Q kuadrat 2. Nah, yang artinya tadi kan Q itu 0,077, nah dikuadratkan 2. Hasilnya yaitu 0,005. Jadi, dari 17 mahasiswa yang bergolongan darah B yang dapat diperkirakan memiliki atau mempunyai genotip IB-IB adalah 0,005 dikalikan dengan seluruh jumlah mahasiswa yaitu 173, maka menghasilkan 1 orang. Nah, selanjutnya yaitu frekuensi alel terangkai kelamin. Nah, selanjutnya yaitu tentang frekuensi alel terangkai kelamin. Alel-alel yang terdapat pada kromosom kelamin mempunyai frekuensi yang berlainan jika dibandingkan dengan frekuensi alel-alel yang terdapat pada autosom. Ini disebabkan karena adanya kromosom-kromosom kelamin yang berlainan pada dua kelamin. Pada makhluk-makhluk seperti lalat, Drosophila, dan manusia yang mengenal satu kelamin heterogametik, yaitu yang jantan atau laki-lakinya adalah XY. Maka ada 5 kemungkinan genotip, yaitu AA, AA, AA untuk yang betina atau perempuan, dan A-min dan A kecil min untuk yang jantan atau laki-laki. Oleh karena itu, jumlah frekuensi alel dalam suatu perkawinan tidaklah 1 atau setengah seperti untuk alel-alel pada autosom, melainkan 1, 2/3, 1/3, atau tidak ada. Nah, untuk A sama dengan P sama dengan 1/3, nilai genotip
equilibrium untuk gen-gen terangkai kelamin pada individu-individu yang mempunyai penentuan jenis kelamin jantan atau laki-laki heterogenetik ialah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat gambar di mana untuk betina atau perempuan yaitu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q2. Nah, P kuadrat yaitu AA, 2PQ, A besar A kecil, dan Q kuadrat yaitu A kecil dua-duanya. Nah, untuk jantan yaitu P ditambah Q yang dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu orang Indonesia memiliki persentase buta warna laki-laki sekitar 4%. Tentukan A. persentase perempuan buta warna, B. persentase perempuan pembawa buta warna. Nah, di sini ada jawabannya yaitu untuk pertanyaan pertama, laki-laki buta warna memiliki genotip XCY. Nah, P berarti persamaannya itu P ditambah Q sama dengan 1. Nah, diketahui Q-nya adalah 4%. Maka jika disederhanakan yaitu 0,04. Nah, P sama dengan 1 yang dari persamaan di atas dikurangi 0,04. Dan P adalah hasilnya 0,96. Nah, yang kedua yaitu perempuan buta warna memiliki genotip XY. Nah, persamaannya yaitu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, A perempuan buta warna XY jadi Q kuadrat sama dengan 0,04 dikuadratkan pangkat 2 atau pangkat 2 sama dengan 0,0016. Nah, jika lebih disederhanakan jadi 0,16%. Nah, untuk yang B, perempuan pembawa atau karir XY yaitu 2PQ sama dengan 2. Nah, hasil dari PQ ini yang dapat dilihat dari atas yaitu 0,96 dikalikan dengan 0,04. Maka hasilnya yaitu 0,0768. Jika dipresentasikan yaitu 7,68%. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.